Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ibrahim, mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika. Video kali ini saya akan menjelaskan terkait mengakses SQLite ya. Jadi mengambil data dari SQLite yang dikelola ke dalam Recycle View. Baik, yang pertama saya akan jalankan terlebih dahulu untuk aplikasinya. Mohon tunggu sebentar karena masih Gradle Build. Untuk emulator yang saya gunakan adalah Pixel 5 dan saya sudah mencobanya di Pojobon X3 Pro. Tampilannya tidak ada yang kacau ya. Jadi insya Allah untuk aplikasinya responsif. Baik, mohon ditunggu sebentar karena masih proses open emulatornya. Baik, ini adalah aplikasinya. Untuk halaman pertama dia akan menampilkan pop-up logo restorannya, dan untuk menunya seperti ini. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga, namun untuk video kali ini perbedaannya data yang ada di 4 kategori ini di Recycle View ini, dia mengambil datanya melalui database, dan dimana databasenya pakai SQLite ya, jadi dia tersimpan dalam internal aplikasi tersebut ya, tetap sama aplikasinya, cuma dia mengambil datanya melalui database, bukan variabel sebelumnya karena menggunakan variabel melalui array. Baik, saya jelaskan sedikit untuk codingan yang sebelumnya. Untuk codingan sebelumnya ya bisa Anda lihat di sini, dia menggunakan array yang dimana array akan diproses disimpan sesuai dengan urutannya ya. Jadi ayam bakar sesuai dengan urutan pertama, ayam bakar, headline, harganya juga harus sesuai dengan positioningnya. Ya, dimana dia akan langsung disimpan lalu ditampilkan ke Recycle View-nya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan database-nya ya. Yang pertama saya akan menggunakan data Hepler di sini ya. Data Hepler harus didefinisikan dulu. Untuk nama database-nya apa? Sini saya menggunakan listboot.db. Nanti yang akan tersimpan ke direktori internal aplikasi sesuai namanya, listboot.db. Nanti saya akan tampilkan. Dan di bawahnya ada database version. Nah, database version ini bertujuan untuk misal ada update ya, data update. Ini harus diganti. Harus diganti 2, 3 gitu ya. Karena kalau tidak, data tersebut tidak akan diperbarui. Dan cara keduanya juga bisa menghapus listboot.db-nya. Jadi kita mengakses dulu direktori yang menyimpan listboot.db lalu menghapus. Nah, itu nanti akan bisa mengupdate. Jadi ada dua cara. Baik, untuk data Hepler-nya dia akan memanggil database name dan database version-nya. Di sini ada database version. Jadi kalau mau memperbarui harus diganti untuk parameternya. Dan di bagian function onCreate di sini string SQL dia akan membuat tabel baru yang bernama kategori. Jadi ada tabel baru untuk menyimpan data-data kategori yang saya sebutkan tadi, data-datanya, yang dimana data tabelnya ada ID, yang dimana auto increment, keterangan, teks, nama, harga, detail, dan image. Image di sini saya menggunakan float. Baik. Setelah itu di bawahnya mengeksekusi SQL. Jadi dia mengeksekusi script ini ya, dibaca untuk database-nya. Lalu bagaimana untuk menginsert datanya? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa value.put. Jadi kita sesuaikan dulu nama-nama kolomnya, lalu memberikan value kolomnya di sini ya. Kenapa saya tambahkan kategori? Karena saya hanya menggunakan satu database dan struktur kolomnya sama. Jadi saya pisah dengan kategori. Nanti di setiap activity, setiap kategori saya menggunakan select where sesuai kategorinya. Nanti saya tunjukkan. Ya, di sini saya menambahkan seluruh data yang telah tersimpan di variabel ini. Saya pindahkan ke insert database. Ya, di sini ada 9 data di sini ya. Lalu untuk
kliknya tadi saya ganti ke food activity ya. Di sini bisa Anda lihat food activity. Nah, kita akan masuk ke dalam food activity. Nah, food activity-nya di dalam food activity ini langsung membuat recycle view ya. Jadi saya buat jadi satu di sini dengan nama variabelnya rv food dan memanggil array list food. Jadi dia tetap menggunakan array untuk proses pengulangannya di situ ya. Dan di sini juga memanggil food adapter. Coba kita lihat dulu food adapternya, kita ulas lebih detail lagi. Nah, di sini kita bisa lihat array list food list all. Ya, di sini itu adalah function untuk menampilkan recycle view ya. Jadi scriptnya hampir sama di sini ya, untuk masalah recycle view-nya. Setelah itu kita langsung masuk ke food activity aja. Nah, di dalam function array list all, nah kita bisa lihat di sini ada select all from kategori where kategori food. Jadi di sini yang sudah saya sebutkan tadi ada kolom yang bernama cat. Itu yang saya maksud itu adalah kategori. Jadi saya tidak bikin database baru, jadi tidak terlalu banyak seperti itu ya. Nah, di sini list food data handler get readable database. Nah, di sini bertujuan untuk membaca isi database tersebut. Lalu untuk kursornya raw query, select query, dan di sini melakukan perulangan. Jadi mengambil seluruh datanya, ya food set name. Jadi datanya diambil lalu dimasukkan di dalam recycle view. Lalu berdiriatun list. Ya kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada show recycle list. Ya, tampil seperti itu. Nah, untuk masalah kategori lainnya, scriptnya hampir sama ya di sini ya. Mungkin saya tampilkan terlebih dahulu coffee activity. Ya, di sini itu sama scriptnya. Cuma hanya yang membedakan adalah di dalam kategori. Kategorinya di sini cafe. Jadi yang ditampilkan hanya kategori cafe. Di sini bisa cafe. Begitu pula dengan dengan drink. Drink di sini tinggal dirubah menjadi kategori drink. Seperti itu. Begitu pula dengan dessert. Dengan dessert juga sama, lebih seperti itu. Hal ini cukup mudah ya, karena untuk menginsert datanya tinggal hanya di dalam satu ini dan mengganti kategorinya. Kurang lebih aplikasi saya seperti itu untuk pemindahan dari sebelumnya data dari variabel ke dalam SQLite database. Oke, kita buktikan terlebih dahulu apakah datanya benar-benar tersimpan. Kita masuk ke dalam AVG ini ya, atau yang digambar gajah, sebelahnya gajah. Lalu kita klik folder. Kita masuk ke dalam directory data. Setelah itu data lagi, dan kita cari untuk package name yang kita program ya di sini. Di sini package name saya adalah com ilham menu restoran. Cara mengetahuinya bisa Anda lihat di sini ya. Di folder java com.ilham.menu restoran. Lalu kita buka. Nah, di sini ada folder database. Nah, dia akan tersimpan dalam sini. Nah, saya jelaskan tadi awal tadi kenapa ada database version, karena bertujuan untuk mengupdate data ya. Jadi kalau semisal Anda tidak mau mengganti parameter database version, Anda juga bisa langsung menghapus file ini, lalu dia nanti akan mengupdate dengan sendirinya seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.